Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan web programming 3, yaitu rancang bangun sistem informasi akademik berbasis web. Tentang kelompok 2. Di sini ada Ilham Ruhnadi, Radin Emir Alfarisi, Adananda Mega Yuliana, Hani Putri Pertiwi, Nur Rohmat Doni. Apa itu sistem informasi? Ya, di sini adalah sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. Aspek dasar sistem komputerisasi ada dua, yaitu aspek teknis, aspek non-teknis. Aspek teknis yaitu yang pertama ada hardware, kedua software, yang ketiga brainware. Apa itu hardware? Yaitu perangkat keras adalah komponen-komponen yang membentuk suatu sistem komputer yang berhubungan dengan peralatan atau komponen lainnya, sehingga memungkinkan komputer dapat melakukan tugasnya. Umumnya, perangkat harus terdiri dari 3 jenis, yaitu perangkat masukkan input device, perangkat pengolahan atau disebut prosesor, dan perangkat keluaran yang disebut output device. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak merupakan sistem prosedur dalam bentuk program yang dibuat oleh software house untuk memperlancar jalannya komputer. Terdiri dari sistem program dan user program, dengan kata lain software adalah seluruh fasilitas dari suatu sistem pengolahan data yang bukan merupakan peralatan komputer atau susunan input yang harus diberikan kepada unit pengolahan data agar komputer dapat menjalankan pekerjaannya sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga adalah brainware. Perangkat manusia atau disebut brainware adalah faktor manusia yang memiliki latar belakang pendidikan teknis komputer yang dapat menangani pengolahan komputer maupun pengembangannya dan diberikan menurut keahliannya seperti sistem analisis, programmer, dan operator. Aspek non-teknis adalah, di sini ada dukungan. Manajemen merupakan aspek non-teknis yang pada dasarnya adalah sistem komputerisasi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau badan usaha untuk pengolahan informasi bagi kepentingan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Berarti kurangnya dukungan dari para pimpinan atau manajer suatu organisasi yang bersangkutan akan sia-sia. Apa itu MSQL? Apa itu PHP? Dan apa itu Coordinator? MSQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan shareware, perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. MSQL masuk ke dalam jenis RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada MSQL. Contohnya, di dalam MSQL, sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. Lebih lengkapnya tentang MSQL ada di link berikut ini. Selanjutnya, ada PHP. PHP adalah bahasa scripting server-side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya disebut Personal Home Page. Lebih lengkapnya tentang PHP ada di link berikut. Selanjutnya ada Coordinator.
Itu merupakan salah satu framework yang paling sering dipakai. Codeigniter adalah framework untuk menciptakan dan mengembangkan situs atau aplikasi dengan cepat yang berbasis MVC, model, view, dan controller. Lebih lengkapnya tentang Codeigniter ada di link berikut. Oke, selanjutnya. Pembahasan tahapan analisa pembuatan web sistem informasi akademik. Penerapan PHP. Use case diagram. Class diagram. Activity diagram. Square diagram. Start card diagram. Penerapan PHP. Pada dasarnya, website merupakan aplikasi client server yang menggunakan media internet. Dan ini adalah gambarnya. Use case diagram. Diagram use case atau use case diagram menyajikan interaksi antara use case dengan aktor. Dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsional sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Diagram kelas atau class diagram menunjukkan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas mengandung informasi dan tingkatan laku dalam kurung behavior yang berkaitan dengan informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek pada diagram square. Dan ini contohnya. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan fungsional sistem. Diagram aktivitas ini digunakan untuk menunjukkan aliran kerja. Kemudian dapat juga dikerjakan untuk menggambarkan aliran kejadian dalam use case. Aktivitas dalam diagram dipresentasikan dalam bentuk bujur sangkar bersudut tidak lancip yang di dalamnya berisi langkah-langkah apa saja. Keadaan mulai start stage yang menunjukkan dimulainya aliran kerja. Dan sebuah keadaan selesai atau end state yang menunjukkan akhir dari titik keputusan dipresentasikan dengan bentuk diamond. Contoh activity diagram. Contohnya seperti ini. Square diagram. Square diagram adalah diagram interaksi yang disusun berdasarkan urutan waktu. Square diagram digunakan untuk menunjukkan aliran kelas fungsionalitas dalam use case. Setiap diagram square mempresentasikan satu aliran dari beberapa aliran di dalam use case. Contohnya seperti ini. Star car diagram merupakan model perilaku yang dinamis dari kelas secara individual maupun berbentuk. Dari objek semua itu menunjukkan deretan dari state yang dilakukan objek melalui event yang menyebabkan sebuah transi dari satu ke aktivitas lainnya dan beberapa aksi yang menghasilkan dari satu state atau aktivitas yang berubah. Contohnya seperti ini. Desain yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau disebut ERD, Logical Record Structure atau disebut LRS, dan yang terakhir ada spesifikasi file. Yang pertama ini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD atau IRM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data. ERD atau IRM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau juga disebut IRM yang disingkat Entity Relationship Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Ya, di sini ada diagramnya atau gambarnya. Yang kedua di sini ada Logical Record Structure atau LRS atau disebut dengan Logical Record Structure adalah
representasi dari struktur record-record pada tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel, dan foreign key atau FK. Ya, di sini ada gambar atau diagramnya. Spesifikasi file menu dosen. Di sini ada spesifikasinya. Nah, di sini juga ada sebuah tabel. Spesifikasi file menu mahasiswa. Nah, di sini ada spesifikasinya, dan di sini juga ada file tabel menu mahasiswa. Oke, yang selanjutnya adalah pengajian sistem informasi akademik. Hasil pembuatan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web dengan menggunakan struktur bahasa pemrograman HTML, PHP, database, MySQL, dan framework coordinator. Di sini ada halaman home-nya. Ini halaman home sebelum kita login. Dan kalau kita login, ini ada keterangannya di sini. Seperti ini. Ini adalah halaman loginnya. Kita masukkan username sama passwordnya. Terus kita sign in. Ini ada daftar akun. Kalau kita belum mempunyai akun, kita buat di sini. Ini ada dashboard atau halaman adminnya. Ini ada control panel. Control panel ini berfungsi untuk biar cepat ke menu-menu yang diinginkan. Ini ada menu akademi. Di sini ada menu jurusan, program studi, mata kuliah, mahasiswa, tahun akademik, KRS, input nilai, KHS, dan cetak transkrip. Di sini ada menu pengaturan. Di sini ada user. Menu user ya. Dan ini ada info kampus. Di sini ada info kampus terdiri dari identitas, kategori, informasi kampus, tentang kampus, layanan, materi kuliah, galeri, dan kontak. Ini ada contoh menu jurusan. Di menu jurusan ini ada beberapa fitur, yaitu adalah tambah data jurusan, edit jurusan, dan hapus jurusan. Di halaman user ada beberapa fitur, yaitu tambah user, edit user, dan hapus user. Ada menu informasi. Di menu informasi ini hampir sama dengan yang lain, ada tambah data informasi, ada edit informasi, dan hapus informasi. Oke, kesimpulannya, dengan pembahasan yang sudah diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan seperti berikut. Sistem informasi akademik ini dapat digunakan untuk mengelola dan menginput data-data mahasiswa, jurusan, program studi, dosen, beserta laporan yang berkaitan untuk data-data yang terdapat pada database. Kemudahan dalam melihat data mahasiswa dan informasi akademik. Kegiatan pengolahan data akademik terdapat pada sebuah sistem dengan fungsi-fungsi yang mempermudah kegiatan pengelolaan data akademik tersebut. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kita akan demo aplikasinya. Ini ada halaman aplikasinya. Ini ada bisa page screen. Di sini ada tentang kampusnya, dan ini selengkapnya akan menampilkan tentang kampusnya. Itu. Ini ada informasi kampusnya. Kita bisa informasinya ada learning, berada mahasiswa baru, pembayaran uang kuliah, jadwal wisuda, bimbingan skripsi, dan kontak kami. Dan dihubungi kami. Ini bisa menghubungi website kami dengan memasukkan email address, nama, dan pesan. Misalkan kita cocokkan dengan Ilham dari email, nama Ilham. Ini pesannya dengan Nusa pesan apa? Tes. Kita melakukan tes. Udah kirim. Oke. Di sini ada pesannya berhasil dikirim, berarti pesan tersebut sudah masuk ke aplikasi web ini. Kemudian kita coba login. Kita masukkan username dan password. Sepertinya Ilham. Oke.
Ini ada tampilan adminnya. Di tampilan admin ini di sini ada control panel. Control panel ini untuk ke menu-menu yang diinginkan. Di akademik ini ada jurusan, program studi, mata kuliah, mahasiswa, tahun ajaran, KRS, input nilai, KS, dan transkrip. Di jurusan ada sistem informasi, informasi, manajemen informasi. Program studi ada ini. Kita langsung aja lihat di mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini kita misalkan masukkan data baru, nama NIM-nya 123, nama lengkapnya misalkan Nanda, emailnya nanda@gmail, tempat lahir Karawang, tanggal lahir kita ngasal aja ya, biar cepat juga. Ini kakak tanggal segini aja lah. Ini sama perempuan, telepon ini ngasal aja. Ini misalkan sistem pack, ini kodenya sistem informasi akuntansi. Fotonya kita pasang foto sembarang aja ya, misalkan foto biasa. Oke, tambahkan. Ini udah data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, ini ada datanya. Ini bisa ngedit datanya, dan ini dihapus. Oke, kita ke pengaturan berikutnya. Misalkan kita ke KRS, masukkan ini NIM tadi Anda itu ada 123 dan proses. Sini ada nama lengkap Nanda, program studi, sistem akuntansi, dan akuntan semester 2018-2019. Di sini ada menemukan data kuliah karena kita belum nambahin ini, namain datanya. Nah, kita akan datanya, misalkan datanya algoritma dasar. Oke, data KRS pasti tambahkan, kita lihat. Nah, data KRS sudah ditambahkan, yaitu ada 1 MKK dengan kode dan algoritma dasar. KS nya ada 5. Ini edit, kalau mau ngedit, kalau mau dapat lagi. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan input nilai. Input nilai di sini kita akan menginput nilai data dari Nanda ya. Kita tambahin lagi aja KRS nya ya, biar tambah. Nah, kita tambahin lagi KRS nya, misalkan KRS nya itu adalah program web. Nah, oke, kita langsung ke input nilai. Nah, input nilai ini ada masalah kode mata kuliah mahasiswa. Yang ini ada program ini. Nah, ini Nanda yang di sini ada nilainya kosong. Misalkan kita B nilainya. B. Simpan. Nah, nilainya B. Kita ini udah saya input ya, data nilainya B buat Nanda. Kita sekarang selanjutnya kita mau cek KS. Masukkan mahasiswanya 123. Di sini ada keterangannya, sudah ada program itu adalah B 9 skornya dan hasilnya 29. Dan kita akan cek cetak transkrip. Masukkan ini. Ini adalah transkrip nilainya. Oke, yang selanjutnya ini ada menu user. Menu user ini ada Ilham sebagai admin dan Emir sebagai user. Kalau user itu tidak akan bisa melakukan apa, mungkin cuman kita melihat saja, melihat dari komen. Kita masuk ke sini ke dashboard, tapi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan lihat ke jurusan, tidak akan bisa melakukan apa. Kita contohkan ini Emir. Dan ini Emir. Nah, ini udah tambah datang Emir. Kita lihat,
kita klik di sini dan itu tidak bisa kembali lagi ke menu dashboard, otomatis kembali ke dashboard. Oke, kita logout aja, kita masuk lagi ke selanjutnya kita akan mencek menu info kampus. Nah, di info kampus ini ada berbagai macam info yang saya sudah sebutkan dalam PPT tadi. Kita akan mengecek pesan yang sudah kita kirim ya. Mengeceknya ada di kontak. Nah, ini adalah yang tadi kita kirim ilham@gmail.com. Ada menunya tes. Nah, ini ada pesan, kita bisa pesan balik. Oke. Mungkin segitu saja demo aplikasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.